Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 223. Pada edisi ini kita berbicara tentang satu topik baru, yaitu al-jawazim. Al-jawazim ini sebetulnya mitra an-nawasib. An-nawasib itu partikel-partikel nasab, sudah selesai alhamdulillah untuk tahap awal. Al-jawazim itu partikel-partikel jazam. Jadi an-nawasib itu selesai untuk tahap awal ya. Nanti ada lagi an-nawasib tahap babak baru ya, tahap 2. Apa itu al-jawazim? Al-jawazim adalah partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari atau amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Coba lihat, jawazim itu bentuk jamak dari jazim. Kalau jazim itu partikel atau amil yang menjazamkan. Al-jawazim itu amil-amil atau partikel-partikel yang menjazamkan. Oleh karena partikel-partikel yang menjazamkan itu banyak ya, makanya digunakan bentuk jamak al-jawazim. Sebagaimana partikel-partikel yang menasabkan juga banyak. Itu poin 1 ya. Jadi al-jawazim itu adalah amil-amil atau partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari. Jadi al-jawazim itu masuk ke fi'il mudhari, kemudian menempatkan dirinya sebelum fi'il mudhari. Ya, setelah muncul al-jawazim di depan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu harus majzum. Ya. Sebelumnya kita sudah pelajari i'rabul mudhari. Jadi perubahan harokat huruf akhir fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Kemudian sudah kita pelajari juga bahwa ada 3 kelompok mudhari ya. Ada 3 kelompok mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari yang tidak berakhiran. Fi'il mudhari yang tidak berakhiran jumlahnya 4. Oleh karena itu dia dinamakan al-af'alu arba'ah. Misalnya dalam konteks zahaba, yadhhabu mudhari ya. Fi'il mudhari yang tidak berakhiran itu yadhhabu, enggak ada akhirannya kan. Kemudian tadhhabu, enggak ada akhirannya. Adhhabu tidak ada akhirannya, nadhhabu tidak ada akhirannya. Jadi semuanya 4 ya. Untuk al-af'al arba'ah ini, fi'il mudhari itu marfu dengan dhammah. Yadhhabu, tadhhabu, adhhabu, nadhhabu. Jadi harakat huruf akhirnya dhammah. Kemudian dia mansub dengan fathah. Yadhhabu berubah menjadi yadhhaba, yadhhaba, tadhhaba, adhhaba, nadhhaba ya. Kemudian dia majzum dengan sukun. Yadhhabu menjadi yadhhab, tadhhabu, tadhhab, adhhabu, adhhab, nadhhabu, nadhhab. Kemudian kelompok kedua itu fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, una, atau ina. Ya, kalau kita hitung fi'il mudhari yang berakhir dengan ani atau una atau ina itu ada 5. Ya, oleh karena itu fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, una, atau ina itu dinamakan al-af'alul khamsah. Apa saja itu? Yadhhabani, 1, dia berakhir dengan ani. Tadhhabani, ya, dia berakhir dengan ani tapi awalannya ta ya. Kemudian tadhhabina, dia berakhir dengan ina. Kemudian yadhhabuna, dia berakhir dengan una. Kemudian tadhhabuna, ya, tadhhabuna dia berakhir dengan una. Ada 5.
uh, dinamakan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu marfu dengan nun. Yadhhabuna, nun ada di situ, nggak hilang. Tadhhabuna, ya. Kemudian tadhhabani, yadhhabani, tadhhabina, nun ada di situ. Jadi itu semuanya bentuk-bentuk marfu. Marfu dengan menetapkan nun, bisubutin nun. Kemudian al-af'al khamsah itu mansub dengan menghilangkan nun. Menghilangkan nun. Yadhhabani itu marfu, kalau mansub hilangkan nun, yadhhaba. Kan begitu kan? Yadhhaba. Kemudian yadhhabuna, hilangkan nun, yadhhabu. Kemudian tadhhabina, hilangkan nun, tadhhabi, ya. Nah, untuk al-af'alul khamsah yang berakhir dengan ani, una, ina itu bentuk mansubnya sama dengan bentuk majzumnya. Nah, misalnya ini yadhhabuna itu marfu. Kalau mansub yadhhabu, ya kan? Hilangkan nun. Bentuk majzum yadhhabu juga, ya, yadhhabu juga. Nah, jadi yang beda itu al-af'alul arba'ah. Yadhhabu ini marfu dengan dhammah, yadhhaba mansub dengan fathah, yadhhab majzum dengan sukun, ya, dengan sukun. Nah, kemudian sisanya ada dua, yaitu fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, ya. Fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah itu ada dua. Yang pertama berawalan ya, yang kedua berawalan ta. Nah, yang berawalan ya itu yadhhabna, ya, yadhhabna awalan ya, dia berakhir dengan na. Yang kedua tadhhabna, awalan ta, dia berakhir dengan na. Nah, kan begitu kan? Jadi fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah ini itu tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir. Jadi yadhhabna itu marfu, mansubnya juga yadhhabna, majzumnya juga yadhhabna. Tadhhabna juga begitu. Kalau awalannya ya, dia mengandung makna mereka. Mereka perempuan sedang atau akan pergi. Kalau dia berawalan ta, itu kalian perempuan sedang atau akan pergi. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan i'rabul mudhari. Jadi perubahan harakat akhir mudhari. Ini pokok bahasan edisi 223 ini adalah partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari. Ada dua kelompok partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari. Yang pertama, partikel-partikel yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Itu yang kita pelajari, ya, di edisi 223 dan seterusnya ini. Itu cuma 4. Apa itu? Lam itu tidak. Jadi dia partikel negasi. Kemudian lama itu belum. Itu juga partikel negasi. Ya, nanti akan kita bedakan antara tidak dengan belum. Kemudian lamul amri itu li. Ini mengandung makna hendaklah atau biarkan. Waktu kita mempelajari an-nawasib, di situ ada lamut ta'lil. Lamut ta'lil juga li, ya. Lamut ta'lil itu lam yang menasabkan fi'il mudhari, dia menunjukkan tujuan. Misalnya saya datang ke sini untuk apa? Untuk belajar. Li adrusa. Jadi li itu lamut ta'lil, dia menasabkan. Kemudian di sini dikenal lamul amri. Lamul amri itu lam atau li yang menjazamkan fi'il mudhari. Dia mengandung makna hendaklah atau biarkan. Misalnya ini yadhhab ini bentuk majzum, ya. Kalau kita tambahi li yadhhab, artinya hendaklah dia pergi. Hendaklah dia pergi atau biarkan dia pergi. Kemudian yang terakhir itu lan nahiyah. Lan nahiyah ini sebenarnya sudah kita pelajari.
waktu kita mempelajari kalimat melarang. Ya, la nahiyah ini artinya jangan. La nahiyah ini menjazamkan fi'il mudhari. Misalnya tadhhabu, tadhhabu engkau pergi. Kalau kita pakai la tadhhab. La tadhhab artinya jangan engkau pergi, ya. Kemudian la itu ada yang an-nahiyah artinya jangan, dia partikel jazm. Kemudian ada yang bermakna tidak, lan nafiyah, ya, lan nafiyah. Misalnya fi'il mudhari itu dinegasikan dengan la. Misalnya yadhhabu, bukan yadhhab, yadhhabu ini marfu' ya. Dia pergi tiap hari. Kalau masuk la yadhhabu, dia tidak pergi tiap hari. Jadi itu la nafiyah, artinya tidak. Ini la nahiyah yang artinya jangan, ya. Jadi ada 4 partikel jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang banyak itu yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Misalnya kalau engkau pergi, saya pergi. Itu kalimat pengandaian, ya. In tadhhab adhhab. Jadi in di situ menjazamkan yadhhabu menjadi yadhhab, adhhabu menjadi adhhab. Itu partikel jazam yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Itu banyak, ya. Itu banyak, itu 12 atau berapa itu, ya. 12 barangkali. Itu akan kita pelajari nanti, ya. Itu akan kita pelajari nanti. Untuk tahap awal kita mempelajari partikel-partikel jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Ada 4 partikel jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang pertama lam, artinya tidak. Yang kedua lamma, artinya belum. Yang ketiga lamul amri atau li, yang artinya hendaklah atau biarkan. Yang terakhir lan nahiyah, la, yang artinya jangan. Kemudian mari kita fokus ke lam dulu, yang pertama dulu. Ini lam ini barangkali makan 3 edisi barangkali, atau paling tidak 2 edisi. Jadi edisi 224 itu masih lam, ya. Edisi 225 juga barangkali masih lam. Setelah itu baru kita melangkah ke lamma, baru lamul amri, baru ini, ya. Setelah itu baru kita masuk ke edisi Qur'ani. Edisi Qur'ani. Mari kita mulai dari lam. Lam itu dinamakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ada 3 julukan yang diberikan kepada lam itu. Yang pertama harfu nafyin, yang kedua harfu jazmin, yang ketiga harfu qalbin, ya. Harfu nafyin artinya partikel negasi. Jadi dia itu menyangkal, ya, atau fi'il mudhari yang dimasukkan oleh lam itu mengandung makna tidak. Ini lam yadhhab, ini artinya tidak pergi, ya. Dengan demikian dia dinamakan harfu nafyin. Kemudian dia dinamakan juga harfu jazmin. Harfu jazmin. Jadi partikel jazm. Oleh karena lam itu menjazamkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tadinya yadhhabu, begitu masuk lam menjadi yadhhab, ya, menjadi majazum. Kemudian dia juga dinamakan harfu qalbin. Qalbin itu apa? Qalbin itu hati. Dia dinamakan harfu qalbin atau partikel hati. Maksudnya begitu lam itu masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu mengandung makna lampau. Jadi qalbnya itu, hatinya itu, substansinya itu, jati dirinya berubah, ya. Jadi mudhari yang mengandung makna sedang, tiap hari atau akan, begitu masuk lam, dia mengandung makna lampau. Jadi lam yadhhab ams, dia tidak pergi kemarin, ya. Jadi kalau lam itu menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu mengandung makna lampau, kan begitu. Dengan demikian dia dinamakan harfu qalbin, ya. Berdasarkan itu muncul rumus. Ini rumus penting ini. Coba rumus penting, coba lihat. Lam plus mudhari majazum. Lam itu harus diikuti mudhari, ya. Mudhari'nya juga harus majazum. Itu sama dengan ma plus madin.
Nah, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa fi'il madhi itu disangkal, dinegasikan oleh partikel ma. Coba lihat, ma dhahaba, ini fi'il madhin ya. Ma dhahaba ams, dia tidak pergi kemarin. Jadi dhahaba itu fi'il madhin. Fi'il madhin itu disangkal dengan ma dhahaba ams. Ya, kalau saya tidak pergi kemarin, ma dhahabtu ams. Jadi pergi untuk saya dhahabtu ams, saya pergi kemarin. Kalau saya tidak pergi kemarin, ma dhahabtu ams. Kan begitu kan? Itu ma plus madin. Kemudian untuk menyangkal, membentuk kalimat negatif lampau, kita juga bisa menggunakan lam. Tapi lam itu diikuti oleh fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu harus majzum. Seperti ini. Lam yadhhab ams. Dia tidak pergi kemarin. Kalau kita pakai fi'il mudhari, kalau kita pakai fi'il madhi, ma dhahaba ams. Sehingga muncul dalil ma diikuti oleh fi'il madhin itu semakna dengan lam diikuti oleh fi'il mudhari majzum. Ya, pahami itu. Dia tidak pergi kemarin, bisa lam yadhhab ams atau ma dhahaba ams. Ma dhahaba ams. Contoh, melakukan itu fa'ala. Fa'ala itu mudhari ya. Fa'ala itu mudhari. Kemudian madhinya itu yaf'alu. Yaf'alu. Kalau kita hendak mengatakan saya tidak melakukannya pada waktu lampau ya, kita bisa menggunakan fi'il madhi, kita bisa menggunakan fi'il mudhari. Kalau kita menggunakan fi'il madhi, tidaknya itu ma. Nah, misalnya, saya tidak pergi kemarin. Kalau saya pergi, dhahabtu. Kalau saya tidak pergi, ma dhahabtu. Ma dhahabtu ams. Kalau kita pakai lam, ini fi'il madhi ini harus diubah ke fi'il mudhari. Ya, mudhari dari dhahaba, yadhabu. Mudhari dari dhahabtu, adhabu, ya kan? Adhabu. Jadi saya tidak pergi kemarin itu bisa ma dhahabtu ams, bisa lam adhab ams. Ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Kemudian timbul pertanyaan, macam apa atau jenis apa yang sering digunakan, lam mudhari majzum atau ma madhin? Jawabnya, lebih elegan menggunakan lam plus mudhari majzum. Ya, lebih elegan menggunakan lam mudhari majzum. Ya. Dan ini memang lebih sulit. Jadi kalau kita gunakan lam, ini dhahaba itu kita harus ubah ke dalam bentuk mudhari. Ya, jadi energi yang digunakan untuk membentuk lam mudhari majzum itu lebih besar, energi mentalnya itu ya, daripada ma madhin. Sehingga kalau dia berkata lam yadhhab ams, ini beda dibandingkan dia berkata ma dhahaba ams. Jadi ma dhahaba ams itu elementary ya. Kalau lam yadhhab itu sudah memasuki wilayah intermediate atau bahkan advance, ya, advance. Itu hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan al-jawazim dan partikel jazm yang pertama itu lam. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan 6 latihan, ya, 6 latihan. Terjemahkan 2 cara. Ini semuanya kalimat lampau ya, kalimat lampau dan kalimat negatif. Di situ ada kata tidak, ya. Kemudian kalimat lampau negatif itu bisa dibentuk dengan 2 cara. Bisa dibentuk dengan rumus lam mudhari majzum, kemudian bisa dibentuk dengan ma plus madhin. Mereka 2 plus itu jamak, laki-laki tidak pergi dengan pesawat. Jadi kata kerja yang digunakan itu pergi. Pergi itu fiil ininya apa? Fiil madhinya. Itu akar kata dhahaba. Ya kan? Dhahaba. Kemudian mudhari'nya
Mudhari'nya, kalau kita lihat ini, huruf kedua akar kata itu huruf kerongkongan, jadi dia mengacu pada varian a. Jadi mudhari'nya yadhhabu. 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 Jadi kita lihat, yadhhabu itu bentuknya lebih rumit daripada dhahaba. Dhahaba itu kata dasar kan? Kalau kita bentuk mudhari' dari dhahaba, kita harus cari variannya, apakah varian A atau varian U atau varian I, kan begitu kan? Kan begitu. Jadi kalau kita menggunakan ini fi'il madhi, kita gunakan rumus ini, ma dhahaba. Mereka, dhahaba untuk mereka apa? Dhahaba untuk mereka, dhahaba dia laki-laki telah pergi. Dhahaba mereka dua orang laki-laki telah pergi. Kalau mereka jamak laki-laki pergi, dhahabu, ya kan? Jadi kalau kita pakai rumus ma dhahaba itu saya tulis ma dhahabu. Ma dhahabu, kan begitu kan? Ams ma dhahabu, dengan pesawat, bil qitar, bil ta'irah. Pesawat itu ta'irah, by plane, bi ta'irah, bi ta'irati. Bisa begitu. Itu sederhana kan? Kalau kita pakai mudhari, kita harus menggunakan lam plus mudhari. Jadi lam. Kalau madin pakai ma, ini lam. Kemudian kita harus ubah dhahabu menjadi mudhari. Mudhari dari dhahabu apa? Dhahabu itu mereka telah pergi, ya, mereka telah pergi. Kalau mudhari'nya mereka sedang atau akan pergi, itu bentuk hum dari yadhhabu. Ini mudhari' ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Yadhhabuna. Jadi kita harus menggunakan yadhhabuna. Lam yadhhabuna. Yadhhabuna, ya kan? Lam yadhhabuna. Kemudian lam itu partikel nasab, partikel jazm. Fi'il mudhari setelah lam itu harus majzum. Sedangkan yadhhabuna itu marfu. Ini harus diubah menjadi majzum. Caranya bagaimana? Hilangkan nun. Kemudian jangan lupa menambahkan alif fariqah. Jadi kalimatnya lam yadhhabu bi ta'irah. Ya. Jadi mereka tidak pergi dengan pesawat pada waktu lampau. Ya, nomor 2 sekarang. Tadi kami tidak duduk di depan. Jadi kata kerja yang digunakan duduk. Duduk itu apa? Duduk itu jalasa. Jalasa itu mengacu pada varian I. Ini kita tahu dari kamus ini. Oleh karena 4 dalil itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi mudhari dari jalasa. Kecuali dalil pertama. Dalil pertama mengatakan apabila huruf kedua itu fathah, maka mudhari'nya itu mungkin A, mungkin I, mungkin U. Ya. Jadi akhirnya kita harus lihat kamus. Setelah kita lihat kamus, jalasa itu variannya I. Berarti mudhari'nya yajlisu. Yajlisu. Yajlis itu. Tadi anifan tadi keterangan waktu lampau. Kami tidak. Ini kita pakai dulu ma, ya. Ma itu harus diikuti oleh fi'il madin. Ma itu diikuti oleh fi'il madin. Nih, ma itu madin. Kalau jalasa itu untuk huwa. Kalau untuk kami, kita tasrif ini. Oleh karena itu mentasrif fi'il mudhari itu memang suatu keharusan bagi pembelajar bahasa Arab, ya, harus tahu itu. Mari kita tasrif sehingga kita sampai ke kami. Jalasa, jalasu belum. Jalasat, jalasata
jalasna. Itu masih wilayah hiya, huma, hunna. Masuk wilayah anta, jalasta, jalastuma, jalastum. Masuk wilayah anti, jalasti, jalastuma, jalastunna. Itu orang kedua. Masuk orang ketiga. Orang ketiga itu isinya cuma dua, saya atau kami. Saya dan kami. Saya telah duduk, jalastu. Kalau kami telah duduk, jalasna. Jadi kami itu paling bawah ya. Paling atas itu huwa, paling bawah itu kami. Jadi kami tidak duduk, ma jalasna. Anifan ma jalasna. Ma jalasna. Ya, ma jalasna di depan fil amam. Ma jalasna fil amami. Nah, itu kalau kita gunakan ma. Nah, kemudian kalau kita gunakan lam, anifan juga sama ya. Kita gunakan lam. Ini sama juga anifan. Kita gunakan fil mudhari. Fil mudhari ya jalisu. Cari fil mudhari untuk nahnu. Ya, paling bawah. Tasrif ini. Ya jalisu, ya jalisani, ya jalisuna. Ya. Tajlisu, tajlisani, ya jalisna. Tajlisu untuk anta, tajlisani, tajlisuna, tajlisina untuk anti, tajlisani, tajlisna. Untuk saya, ajlisu, untuk kami, najlisu. Jadi kalau sudah tahu tasrif itu, ya jelisu untuk kami, ganti ya dengan na. Ya. Lam najlis. Lam najlis. Kita sudah menemukan fi'il mudhari'nya najlisu, kemudian masuk lam. Jadi ini harus majzum. Majzum dengan apa? Dengan sukun. Lam najlis fil amam, ya kan? Lam najlis fil amam. Kalau kita pakai ma jalasna fil amam. Ya. Oke, ini nomor 3, kata kerjanya memahami. Memahami itu fi'il ininya, fi'il madhinya fahima. Fahima itu untuk huwa ya. Dia telah memahami. Dia telah memahami. Kemudian kita lihat huruf kedua akar kata itu kasrah. Oleh karena itu partikel mudhari'nya itu fathah. Ya, ya. Itu satu. Berdasarkan dalil lain, ini huruf kedua akar kata itu huruf kerongkongan ha itu. Oleh karena itu varian mudhari'nya itu a ya, a. Jadi ada dua dalil yang menguatkan a ini. Dalil yang pertama yang mengatakan kalau ini itu kasrah maka ini a. Dalil yang kedua mengatakan kalau ini dua huruf ketiga itu huruf kerongkongan itu varian a. Dengan demikian mudhari'nya yafhamu. Nah, ini a itu yafhamu. Kemudian kalian jamak laki-laki, antum ya, antum. Fahima untuk antum itu apa? Fahima untuk antum. Kita tasrif. Fahimu itu untuk orang ketiga laki-laki ya. Kemudian fahimata, fahimna. Baru kita masuk ke wilayah anta. Fahimta, engkau telah memahami. Fahimtuma, kalian 2 orang telah memahami. Kalau kalian 3 orang, fahimtum. Jadi dapat mudhari, dapat madinnya. Fahimtum. Ini tambahkan ma fahimtun, mereka tidak memahami apa yang tidak mereka fahami arti itu makna. Jadi makna inilah yang mereka tidak fahami. Makna kalimat ini itu hadhil jumlah. Hadhil jumlah. Jadi jumlati ya. Jadi
ini kata benda satu, ya, ini kata penunjuk, ini kata benda dua. Nah, jadi bagaimana membentuk perasa yang isinya kata benda satu, kata penunjuk, kata benda dua. Ini kata benda satu, ya. Ini di sini ada 3 komponen sebetulnya. Jadi angka sakti itu 3 kurang 1 2. Berarti 2 kata dari belakang itu majrur. Ini majrur. Al jumlah, makanya jumlati. Nah, ini juga majrur, hadhihi itu majrur. Tapi hadhihi itu adalah kata yang mabni. Kata yang tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir. Jadi bentuk majrurnya juga hadhihi, marfu'nya hadhihi, mansubnya juga hadhihi. Kemudian 2 dari depan itu tidak bertanwin, tidak bertanwin, ya. Ma fahimtum hadhil jumlah. Mereka tidak memahami makna kalimat ini. Apa objeknya? Objeknya apa yang mereka tidak pahami makna? Jadi KB1 ini di samping berperan sebagai mudhaf, dia juga berperan sebagai objek, ya. Jadi harus apa? Harus mansub. Ini mansub. Ya, harus mansub, ya. Ma fahimtum makna hadhil jumlah. Mereka tidak memahami arti kalimat ini. Kalau kita menggunakan lam itu harus diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari fahima yafhamu. Kita cari yafhamu untuk antum, untuk kalian. Tasrif lagi yafhamu. Yafhamu, yafhamani, yafhamu, yafhamani, yafhamuna. Tafhamu, tafhamani, yafhamna. Kita sekarang masuk ke wilayah anta. Tafhamu, tafhamani, tafhamuna. Jadi yafhamu untuk antum itu tafhamuna. Jadi lam tafhamuna. Lam tafhamuna. Lam tafhamuna. Lam itu partikel jazm. Berarti tafhamuna harus majzum. Bagaimana menjazamkan fi'il mudhari yang berakhir dengan una? Hilangkan nun. Jangan lupa tambahkan alif fariqah. Jadi lam tafhamu makna hadhil jumlah. Jadi ma fahimtum itu semakna dengan lam tafhamu, ya. Sebagaimana ma jalasna itu semakna dengan lam najlisa. Sebagaimana ma zahabu itu semakna dengan lam yadhhabu, gitu ya, lam yadhhabu. Jadi mereka tidak memahami arti kalimat ini, itu ma fahimtum makna hadhil jumlah atau lam tafhamu makna hadhil jumlah. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu kata kerjanya itu mencuci. Mencuci itu ghasala. Ya, ghasala. Ghasala itu kalau kita lihat kamus, dia mengacu pada varian i. Yaghsilu. Yaghsilu. Jadi 4 dalil itu tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi mudhari. Oleh karena itu kita lihat kamus, ada tanya teman. Yaghsilu. Nah, siapa yang mencuci? Engkau. Nah, berarti kita pakai ma dulu, ya. Nah, kalau kita pakai ma, ya, ini madi. Gunakan madi untuk engkau. Ghasala, ghasala, ghasalu, ghasalat, ghasalata, ghasalna. Baru setelah ghasalna itu untuk antum, untuk anta. Ghasalta. Jadi ma ghasalta. Ma ghasalta. Ya kan? Engkau tidak mencuci tanganmu. Ini tanganmu ini murakkab idhafiyun. Ini KB plus KG, murakkab idhafiyun, ya. Ada berapa tangan? Ada 2. Ada 2 tangan. Berarti yadani. Yadani. Kemudian diikuti oleh mu. Mu itu mudhafun ilaih. Jadi dia majrur. Ya, bentuk majrur dari mu itu ka. Ki, oleh karena engkau perempuan, ya. Ki. Ini ki. Ya. Jadi 2 tangan itu yadani dirangkai dengan ki.
Atau dua tangan itu bisa juga yadaini. Karena bentuk dua itu ada dua macam. Berakhir ani, berakhir aini ya. Yadaini. Yadaini diikuti oleh ki. Kita pakai yang mana? Yadani atau yadani? Coba kita lihat tangan ini itu kan objek. Ini objek ini. Objek itu harus mansub. Jadi kita gunakan yadaini. Nah, ini yang digunakan, bukan yadani. Kalau yadani itu marfu. Nah, bagaimana merangkai yadaini dengan ka? Hilangkan nun. Ya, hilangkan nun, dia menjadi yadaika. Yadaika. Iya kan? Yadaika. Oh, yadaiki. Yadaiki, oleh karena engkaunya perempuan. Yadaiki. Nah, jadi ma ghasalti. Oh, ini engkaunya engkau perempuan ya. Nah, bukan engkau laki-laki. Ghasalta, ghasaltuma, ghasaltum, baru kita masuk ke engkau perempuan. Ma ghasalti. Engkau tidak mencuci tanganmu. Tanganmu itu yadaiki. Yadaiki ya. Ma ghasalti yadaiki. Itu cara pertama. Cara kedua kita pakai lam. Kalau pakai lam kita harus menggunakan mudhari. Apa mudhari yang bersesuaian dengan ghasalti? Nah, kita tasrif ini. Yaghsilu, yaghsilani, yaghsiluna. Taghsilu, taghsilani, yaghsilna. Nah, kita baru masuk ke wilayah anta. Taghsilu, taghsilani, taghsiluna. Nah, baru masuk anti. Taghsilina, taghsilina. Jadi lam taghsilina. Mudhari untuk anti itu taghsilina. 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 Nah, coba lihat, lam itu partikel jazm. Mudhari setelah lam itu harus majzum. Sedangkan ini itu marfu. Bentuk majzumnya hilangkan nun. Jadi lam taghsili. Jadi lam taghsili, begitu ya. Lam taghsili, nunnya dihilangkan. Lam taghsili yadaika. Engkau tidak mencuci tanganmu, ya. Engkau tidak mencuci tanganmu. Oke, kemudian yang terakhir ini ya, kita kerjakan 5 saja. Jadi yang ini nomor 5 itu kita kerjakan besok ya. Kita kerjakan ini saja. Nomor 6. Mengapa engkau tidak mencuci mukamu? Oh, mencuci. Ghasala juga ya. Ghasala. Ini kalimat tanya. Kalimat tanya yang kata tanyanya mengapa. Mengapa itu limadza. Limadza. Jadi limadza. Mengapa? Limadza ini bisa disingkat menjadi 5. Ya. Kemudian mencuci untuk engkau laki-laki ini ya. Engkau laki-laki, mencuci untuk engkau laki-laki, ghasalta. Ghasalta, untuk engkau perempuan ghasalti. Limadza engkau tidak mencuci, pakai ma? Ma ghasalti. Limadza ma ghasalti. Ma itu harus diikuti oleh al-madin ya. Mukamu, ini murakab idhafiyun. Muka itu wajhun. Jadi wajhaka. Wajhaka itu mukamu. Mukamu. Mengapa wajah? Oleh karena ini objek. Ya, ini objek. Itu yang tidak dicuci. Limadza ma ghasalta. Oh, laki-laki ini, laki-laki. Jadi bukan ghasalti, ghasalta. Limadza ma ghasalta wajhaka. Kalau kita pakai lam, limadza sama aja limadza lam, kita gunakan mudhari. Mudhari itu yaghsilu. Mudhari untuk anta kita tasrif. Yaghsilu, yaghsilani, yaghsiluna. Untuk hiya taghsilu, taghsilani, yaghsilna. Untuk anta taghsilu. Jadi 5 dalam taghsilu. 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 Oleh karena dalam partikel jazm, maka ini harus majzum. Dia majzum dengan sukun. Oleh karena taghsilu ini termasuk minal af'alil arba'ah.
yang tidak berakhiran. Jadi dia majzum dengan sukun. Limadza lam taghsil wajhaka? Wajhaka. Ya, demikianlah lima kalimat negatif lampau sudah kita kerjakan. Yang satu menggunakan ma, yang satu menggunakan lam, ya. Yang satu menggunakan lam. Jadi kelihatannya itu kalimat negatif lampau dengan lam itu lebih sulit, ya. Lebih sulit dibandingkan dengan kalimat lampau ma. Ya. Jadi orang yang menggunakan kalimat lampau lam ini, lam najlis fil amam, itu terkesan lebih akademis, ya, dibandingkan dengan ma jalasna fil amam. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.